أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk menunaikan salah satu yang difardukan oleh Allah, yaitu salat Isya secara berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul menyebutkan siapa saja yang mengikuti sunnahku maka ia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di malam yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, InsyaAllah kita membacakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud adalah salah satu sahabat yang saat itu kecil. Beliau itu termasuk sahabat kecil dari kalangan sahabat. Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, termasuk Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu semua sahabat-sahabat yang termasuk sahabat yang kecil di zaman Rasul. Beliau suatu ketika pernah menyampaikan nasihatnya. Kata beliau, "Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna." Ini nasihat beliau. Siapapun yang senang untuk berjumpa dengan Allah esok hari, artinya hari kiamat, musliman dalam keadaan Islam. Karena ini di hari kiamat dibangkit oleh Allah dalam keadaan Islam. Ini adalah harapan semua Rasul. Sayyidina Yusuf alaihi salam, setelah beliau diberikan kelebihan yang Masya Allah oleh Allah, di ujung doa beliau kata beliau, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata beliau di ujung doanya, ya Allah, tawaffani musliman, wafatkanku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku bersama orang salihin. Begitu juga Sayyidina Ibrahim ketika menasihati anak-anaknya, berwasiat kepada anaknya, kata beliau, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal wahai anakku kecuali dalam keadaan Islam. Ini kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, siapapun yang berkeinginan untuk nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam, kata beliau, falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihin. Maka ia hendak menjaga salat yang itu, artinya 5 salat. Ini maksud di sini adalah salat 5 waktu. Hendaknya ia menjaga salat 5 waktu haitsu yunada bihin. Ia menunaikan di tempat di mana diserukan azan. Artinya kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, siapapun yang berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam, maka lakukanlah salat berjamaah. Salat berjamaah, karena salat berjamaah didirikan salat di tempat terjadi azan, yaitu salat berjamaah di masjid. Karena salat berjamaah seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat kata Allah dan tunaikan zakat. Kemudian Allah lanjutkan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang rukuk. Sehingga ulama tafsir menyebutkan ini ruku artinya salat. Karena tidak ada ibadat ruku secara tersendiri dalam Islam. Beda halnya sujud. Kalau sujud ya sujud salat. Kemudian ada sujud di luar salat, sujud syukur, kemudian sujud tilawah. Adapun ruku tidak ada istilah ruku kecuali dalam salat. Enggak ada ibadat ruku syukur misalkan, enggak ada. Sehingga kata ulama ketika kata Allah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang yang rukuk,
artinya salatlah kalian bersama orang yang salat. Cuman di sana sudah tadi wa aqimus shalah di awal ayat, dan dirikan salat. Sekarang ngapain lagi diperintah salat? 2 kali Allah memerintahkan salat, tapi yang kedua warka'u ma'ar raki'in, ruku' bersama orang yang ruku', artinya berjamaah. Sehingga sebagian ulama, malahan sebagian mazhab mewajibkan jamaah. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang kita umum masyarakat kita menganut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang kuat menurut Imam An-Nawawi rahimahullah fardu. Wajib salat berjamaah. Sehingga di satu tempat tidak dilaksanakan berjamaah, hukumnya boleh diperangi. Sebuah tempat yang di situ enggak ada salat berjamaah, semua rumah enggak ada salat berjamaah, di masjid enggak ada jamaah, itu berhak pemerintah untuk memerangi kampung itu, memaksakan mereka untuk melakukan salat berjamaah. Walaupun sebagian pendapat yang kuat mengatakan sunnah, tapi sunnah muakkadah. Kemudian sebagian mazhab menyatakan fardu, termasuk mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mazhab beliau mengatakan salat jamaah fardu, wajib salat jamaah. Malahan salah satu pendapat dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, jamaah menjadi syarat sahnya salat. Seperti halnya wudu, seseorang melakukan salat tanpa wudu tidak sah salat, maka sebagian pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, siapapun yang salat tanpa berjamaah, salatnya dianggap tidak sah, sama seperti yang tidak melakukan wudu. Makanya untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, takutnya di hari kiamat nanti yang benar pendapat yang ini. Di hari kiamat dalam ilmu Allah yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahawa salat jamaah fardu, atau salat jamaah menyatakan syarat menjadi syarat sah salat. Artinya salat yang kita lakukan di luar jamaah, ada kala pendapat yang pertama kita melakukan maksiat karena tidak berjamaah. Justru pendapat yang lebih parah, yang pendapat yang lebih sulit tadi, yaitu salat kita tidak dianggap sah. Makanya kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapapun yang senang nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, ini harapan semua muslim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini nasihat yang sering kita dengar hampir setiap Jumat. Dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam sempurna, sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nasihat dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, jika ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam, jika ingin meninggal dalam keadaan Islam sempurna, iman sempurna, maka jagalah salat berjamaah. Karena kata Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah, beliau menukil dari pendapat sebab kebanyakan ulama termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, siapa saja salah satu penyebab yang seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena ia meremehkan urusan salat. Ini urusan salat, hantar aja, habis waktu, entar qada, entar lagi. Itu yang pertama, meremehkan urusan salat, salah satu penyebab yang sehingga seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Sayyidina Ibnu Mas'ud melanjutkan dari nasihatnya, kata beliau, wa ma yatakhallafu anha illa wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan kami melihat di kalangan kami, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, tidak ada yang meninggalkan jamaah kecuali munafik. Di zaman Rasulullah yang meninggalkan jamaah pasti munafik. Artinya yang muslim di zaman Rasulullah, yang muslim hakiki, yang iman hakiki, pasti melakukan jamaah. Besar kecil, tua muda, sampai yang buta disebutkan. Ketika beliau mengadu Rasulullah, ya Rasulullah saya buta, enggak bisa berjamaah, enggak ada yang tuntun. Kata Rasul, dengar adzan enggak? Dengar, silahkan berangkat, wajib jamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sehingga disebutkan, Sayyidina Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqamu fis shaf. Ini zaman Rasulullah.
Dan seseorang yang sakit, kata Sayyidina Ibn Mas'ud saat itu di zaman Rasul, beliau tetap melakukan jamaah sampai dipapah sama 2 orang. Dipapah sama 1 orang, laki kanan 1, kiri 1, dipapah sampai masuk ke saf. Itulah perhatian mereka sahabat terhadap solat berjamaah. Maka harapan saya, mari ini masih berhubung masih Ramadan, kita jaga salat berjamaah, baik salat maghribnya, salat isya'nya, salat subuhnya, yang paling berat salat asar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salat wa hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat, tapi secara khusus salatul wusta. Kata ulama mufassir, salat wusta yang dimaksud adalah salat asar. Salat asar adalah salah satu salat yang paling berat dilakukan. Makanya kita berusaha sesibuk apapun kita, sisihkan cuma 5 menit, 3 menit buat salat berjamaah. Tidak, itu waktu 3 menit, 5 menit tidak akan mengganggu pendapatan kita, insya-Allah. Insya-Allah Allah rezeki semua sudah diatur oleh Allah. Sekuat apapun kita kerja, kalau takdir rezeki kita sehari itu 100.000 salat berjamaah, enggak salat berjamaah, maka daripada kita rezeki 100.000 kemudian enggak berjamaah, mending rezeki 100.000 plus sempat melakukan salat berjamaah. Jamaah Isya yang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang perlu saya singgung di sini dalam hal berjamaah, jamaah ini ada syarat dan ada adab. Adab artinya adab-adab yang perlu diperhatikan dalam berjamaah untuk mendapatkan pahala jamaah secara sempurna. Karena seseorang yang melakukan salat berjamaah kemudian tidak memperhatikan adab berjamaah, jauh-jauh dari rumah sampai sini salat berjamaah pulang 0. Itu yang dikhawatirkan. Salah satunya melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Seperti ini sebagian yang makruh dalam salat berjamaah yang bisa mengurangi atau menghabiskan atau menghapuskan pahala berjamaah. Jangan sampai kita jauh-jauh dari rumah ke sini ke masjid kemudian enggak dapat pahala berjamaah. Seperti salah satunya hal-hal yang makruh dalam berjamaah. Yang pertama, berbarengan dengan imam. Allahu Akbar, imam lagi rukuk, kita bareng rukuk. Disebutkan dalam kitab fikih, mendahului imam. Imam belum rukuk, kita duluan. Mendahului imam kalau 2 rukuk berurutan, imam masih berdiri, kita sudah rukuk, sudah i'tidal. Kemudian sudah mau sujud, maka batal salat 2 rukun. Kalau mendahului imam 2 rukun, hukumnya haram dan membatalkan salat. Adapun mendahului 1 rukun, imam masih berdiri, kita sudah rukuk, itu hukumnya haram. Rasul ini pernah berpesan, pernah menasihati sahabatnya. Kalian, kata Rasul, saya melihat apa yang kalian lakukan di belakang. Kalian mendahuluiku, kata Rasul. Hati-hati. Nanti di hari kiamat itu kepala kalian dibalik jadi kepala keledai. Hati-hati. Orang yang mendahului imam nanti di hari kiamat kepalanya diubah oleh Allah seperti kepala keledai. Maka diperhatikan jangan sampai mendahului imam ataupun berbarengan dengan imam. Berbarengan dengan imam tidak haram, tapi makruh. Makruh dalam berjamaah bisa membatalkan pahala berjamaah. Berbarengan dengan imam artinya imam rukuk, imam belum sempurna rukuk, kita sudah rukuk. Imam masih setengah, Allah masih setengah rukuk, kita sudah rukuk. Ini artinya rukuk berbarengan dengan imam, hukumnya membatalkan pahala berjamaah. Caranya bagaimana? Sempurna, tunggu imam sempurna rukuk. Allahu Akbar, imam rukuk sempurna, baru kita rukuk. Ngapain kita buru-buru di rukuk, di i'tidal, atau ntar selesainya bareng-bareng ketika salat? Mending kita tunggu imam rukuk sempurna, imam sujud sempurna, imam bangun sempurna, baru kita bangun atau sujud. Jangan sampai imam baru setengah sujud, kita sudah sampai kepala di tempat sujud. Itu mendahului imam, bahaya. Itu termasuk adab. Termasuk adab yang lain yang perlu diperhatikan dalam berjamaah, yaitu perhatikan saf. Saf, 1 di depan, 1 di belakang. Alhamdulillah kita sudah ada ini, sudah ada karpet, Masya Allah bagus, bisa diperhatikan garis saf. Maka perhatikan garis saf, karena tidak lurusnya saf bagian dari hal yang dimakruhkan dalam berjamaah sehingga mengakibatkan batalnya ataupun berkurang pahala berjamaah. Ini pun mungkin hal, insya-Allah di waktu yang lain kita sambung kembali. Jazakumullahu khairal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk